Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini, di pagi ini yang mulia ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia untuk kembali mempelajari dan membahas syariat yang mulia. Semoga semua kemuliaan ini menjadikan kita mulia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini sudah kita memasuki di tanggal 14 bulan Sya'ban. Berarti nanti malam kita masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Di dalam istilah para ulama disebutnya malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya berbicara tentang bulan Sya'ban ini memang bulan istimewa, walaupun dia itu bukan bulan haram. Biasanya bulan istimewa itu ada 4, yaitu bulan haram di luar Ramadan. Seperti disebutkan dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan itu bulan istimewa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan tentu yang termulia di antara 12 itu adalah bulan Ramadan. Nah, ini bulan Sya'ban ada antara Rajab dan Ramadan. Ini disebut bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban begitu luar biasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, pernah ditanya sama Rasul, ya Rasulullah, Anda begitu hebat sekali beramal, terutama puasa. Rasulullah memang kalau puasa di bulan Sya'ban ini hampir sebulan penuh. Ditanya, kenapa ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, dzalika syahr yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa fihi yurfa'ul a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Rasul, bulan ini banyak orang lalai yang terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Maka saya lebih banyak beramal karena di bulan ini banyak orang lalai. Karena memang waktu-waktu lalai kalau kita ibadah itu akan berlipat pahalanya. Kemudian yang kedua, dzalika turfa'u fil a'mal, dan di bulan itu juga dilaporkan amal. Jadi bulan ini merupakan bulan perapol amal. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, dan saya ingin ketika amal dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Jadi ini bulan juga merupakan seluruh bulan istimewa. Tapi teristimewa yang dibahas oleh para ulama pertengahannya di bulan ini, yaitu pertengahan bulan ini yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan, setengah, middle. Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi setengah bulan Sya'ban. Jatuhnya hitungannya nanti malam. Oleh karena itu sebenarnya kita masih membahas tentang Aqidatul Awam, belum selesai nih. Baru pertengahan, tetapi karena memang momennya pas malam nisfu, jadi kita singgung tentang malam nisfu Sya'ban. Pertama, nisfu ini di zaman dahulu para ulama sering menyebut dengan nama lain, banyak disebutkan. Ada yang mengatakan Lailatul Mubarakah, artinya malam yang penuh keberkahan, atau malam Lailatul Qismah, malam pembagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan dari Atha ibn Yasar. Ada yang mengatakan Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Nah, ini merupakan disebutkan oleh Al-Imam Subuki. Jadi ucapan kalimat-kalimat nama malam nisfu itu banyak yang disebutkan oleh para ulama. Disebut juga Lailatul Ijabah. Ini disebut Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kalau menyebut malam nisfu disebut Lailatul Ijabah, malam pengkabulan doa apa yang kita mau. Kemudian juga disebut Lailatul Hayah, malam yang layak untuk dihidupkan, layak untuk bangun nanti malam. Jadi bukan malam dari isya tidur bangun subuh, tapi usahakan untuk qiyamul lail. Ini untuk menghidupkan malam tersebut. Ini perkataan dari Abu Abdullah At-Tahir Al-Haddadi. Kemudian dia mengatakan Lailatul Syafa'ah, ini malam syafaat. Ini disampaikan oleh Abu Mansur Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi.
Ada yang mengatakan Lailatul Jaizah, malam pembagian. Nah, pembagian jaizah ini apa? Hadiah-hadiah yang kita minta akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh At-Taqiyuddin As-Subki. Kemudian Lailatul Ghufran, malam pengampunan dosa. Sama dengan malam takfir, tapi namanya berbeda, tapi maksudnya adalah sama. Malam yang sangat istimewa. Ini disebutkan oleh para ulama terdahulu. Jadi malam nisfu itu banyak nama-namanya. Yang intinya malam yang sangat istimewa, malam penghapusan dosa, malam pengkabulan doa, malam pembagian apa yang kita mau. Ini merupakan malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya dari nama-nama yang banyak begini sudah terlihat, karena segala sesuatu itu dalam syariat Islam kalau namanya banyak itu menunjukkan sesuatu itu luar biasa, istimewa. Nah, ini juga malam nisfu. Kemudian hadis-hadis tentang nisfu banyak sekali yang berbicara tentang nisfu. Ada hadisnya sahih, ada yang dhaif, lemah, ada yang dhaif jiddan, lemah sekali, ada yang maudhu, artinya palsu. Berarti memang beragam. Kalau ada yang membaca pas ketemu hadisnya palsu, akhirnya nggak mau menghidupkan. Wah, ini malam hadis ini palsu nih. Akhirnya dia bilang tidak ada hadisnya, karena dianggap hadisnya palsu. Mungkin pas buka ketemu hadis yang palsu. Tapi ada yang mengatakan mungkin dibaca-baca ketemu hadisnya dhaif. Memang malam nisfu ada riwayatnya, tapi dhaif riwayatnya. Karena tidak salah, karena dia baca hadisnya yang dhaif. Ternyata hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang dhaif sekali, bahkan juga ada yang palsu. Di antara hadis tersebut, yang pertama ada yang mengatakan bahwa hadis apa yang mengatakan bahwa orang yang menghidupkan malam nisfu wajib baginya surga. Dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya layalil khams," siapa yang menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah, diwajibkan baginya surga. Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, malam tarwiyah. Malam tarawih ini tanggal 8 Dzul Hijjah, yaitu sebelum orang ke Arafah. Yang kedua, Lailatul Arafah, malam Arafah, saat orang wukuf di padang Arafah. Karena memang puasanya pun sangat istimewa, puasa Arafah. Dihapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian Lailatul Nahar, malam nahar, malam takbiran di hari raya Idul Adha. Wa Lailatul Fitr, dan juga malam takbir di Idul Fitri. Dan wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Tapi hadis ini dikatakan oleh para ulama, seperti Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif. Dalam ini hadis ini dhaif. Maka sekali lagi ada yang dhaif. Ini dhaif. Kemudian yang kedua, malam pengkabulan doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Utsman ibn Abil As, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban," apabila datang malam nisfu Sya'ban, nada munadin, ada yang memanggil. Tentunya disini dikatakan Allah atau para malaikat. Hal min mustaghfirin, ini Allah yang berfirman, apakah ada yang meminta ampun? Fa'aghfir lahu, aku akan berikan ampunan. Hal min sa'ilin, apakah ada yang meminta? Apa yang dia minta? Fa'utiyahu, maka akan aku berikan. Fala yas'alu ahadun syai'an illa a'ta, tidak ada yang meminta sesuatu apapun kecuali akan diberi. Illa utiya, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa zaniyah, kecuali orang yang belum bertobat dari perbuatan zinanya, maka dia tidak akan diberikan apa yang dia minta. Au musyrik, atau orang yang melakukan kemusyrikan, juga tidak digabulkan apa yang dia minta. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, tetapi hadisnya dhaif, lemah. Kemudian ada hadis yang ketiga, perintah menghidupkan malamnya. Ini hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban," apabila malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, hidupkanlah malamnya. Wasumu naharaha, puasalah di siang harinya. Masih bisa tuh. Nanti karena tanggal 16 baru khilaf di antara para ulama. Tapi bangunlah di malam harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syams, karena Allah turun di malam ghurub, terbenamnya matahari, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Terus Allah berfirman, ala mustaghfirun li, apakah ada yang meminta ampun? Faghfirullah, aku akan berikan ampunan.
Ala mustarzik, apakah ada yang minta rezeki? Farzuqahu, aku akan berikan rezeki. Ala mubtaliyin, apakah masih ada yang kena musibah, ada masalah? Fa'u'afiyahu, akan aku angkat masalahnya. Ala kada, apakah ada yang minta begini, ada yang minta begini, hatta sampai yatlu al-fajr, sampai terbit matahari, subuh datang, selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh dalam kitab Kanzul Ummal, kemudian dikitabkan oleh Al-Imam Haythami dalam kitabnya Zawaid, dan beberapa para ulama meriwayatkan hadis ini, tetapi sanadnya juga riwayat ini lemah. Ya, hadis ini juga riwayatnya lemah. Kemudian yang keempat, hadis riwayatkan Aisyah, faqattun nabiyya, sekali waktu saya tidur, dibangun hari saya, di tengah malam saya bangun, Nabi tidak ada di tempat tidurnya. Faqattun nabiyya, saya kehilangan Nabi katanya. Terus fakharajtu, langsung saya keluar dari rumah. Fa idza huwa bil baqi, ternyata Rasulullah ada di pekuburan Baqi, karena rumahnya Nabi nggak jauh dari apa, Baqi. Pas aku lihat Rasulullah ada di Baqi, langsung aku ke Baqi. Ngapain Rasulullah? Rafi'un ra'sahu ila sama, sedang menengadahkan wajahnya ke langit, sedang wajahnya naik ke langit seperti itu. Kemudian faqala, maka Rasulullah melihat Aisyah datang, akunti takhafina ayyakhifallahu aliki wa rasuluh. Aisyah, engkau pergi ke sini kenapa? Takut ditinggal sama Allah dan Rasulnya. Maksud takut ditinggal sampai keluar nyariin apa? Nyariin saya. Apa kata Aisyah? Fakultu ya Rasulullah, aku bilang, kata Aisyah, donantu annaka ataita ba'dha azwajik, saya kira ya Rasul Anda mendatangi istri yang lain. Jadi ternyata apa? Mau cemburu, dia pikir ini kan giliran saya, kok baru tengah malam udah apa? Udah pergi. Kata Rasulullah SAW, beliau berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban turun ila sama'i dunya, ke langit dunya, fayaghfiru, dia akan memberikan ampunan, li'akthara min adadi sya'ri bani, yaitu ghanam Bani Kalb. Allah memberikan ampunan sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing Bani Kalb. Itu di zaman dulu ada gobilah, punya kambingnya gemuk-gemuk, bagus bulunya. Seperti itu ampunan yang Allah tebar di malam ini, yaitu di malam nisfu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Mundhiri. Tetapi para ulama juga mengatakan hadis ini ada kelemahannya. Kata Imam Bukhari lemah, tapi kata Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Mundhiri sahih. Terjadi mulai perbedaan. Kalau tadi banyak dhaif, sekarang mulai ada apa? Perbedaan. Kata Imam Ahmad, Mundhiri, dan Tirmidzi sahih. Tapi kata Imam Bukhari ada kelemahan. Masih ada kelemahan. Ini menunjukkan lebih kuat, walaupun dhaif tapi lebih kuat daripada yang pertama. Yang kelima, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban akan mendapatkan ampunan. Apa? Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yattali'u, sesungguhnya Allah memperhatikan lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami' khalqihi, dan memberikan ampunan kepada seluruh yang meminta ampun di malam itu, illa li musyrikin au musyahin, kecuali bagi orang musyrik au musyahin yang memutuskan tali silaturahim. Musyahin itu yang masih menyimpan dendam, yang masih ada tidak tegur sapa dengan saudaranya. Allah akan memberikan ampunan kepada setiap yang meminta ampun di malam nisfu, kecuali yang musyrik atau musyahin, atau yang memutuskan tali silaturahim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani kitabnya As-Sahih Al-Jami'. Ini hadis sahih. Jadi beragam ini hadis. Tapi mungkin bapak-bapak kalau kita lihat, ternyata hadis nisfu itu banyak. Jadi kalau ada yang bilang malam nisfu nggak ada dalil, nah saya nggak tahu tuh baca kitabnya dari mana dibilang nggak ada dalil itu. Ini hadisnya sangat-sangat apa? Bahkan diriwayatkan oleh Abu Tha'labah, Rasulullah SAW pernah bersabda, yattali'u ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minin wa yubahhilul kafirin. Apabila datang malam nisfu Sya'ban,
Allah berikan ampunan kepada orang-orang mukmin dan menahan, tidak memberikan ampunan kepada orang-orang kafir. Kemudian di situ dan akan wa yanzi'u ahlil jannah jannatahum, dikatakan hatta yadkhuluha hatta yad'u, dan orang tidak mendapatkan ampunan tadi kecuali yaitu yang masih menyimpan dendam sampai dia meninggalkan dendamnya. Kalau sudah meninggalkan dendamnya baru dia mendapatkan ampunan. Hadis ini riwayat Imam Tabrani, Baihaqi, dan hadis ini sahih. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mengatakan malam nisfu adalah tidak ada dalilnya, wah ini salah sekali kalau tidak ada dalil. Ada yang kedua pendapat yang agak sedikit betul, bahwa malam nisfu itu hadisnya semuanya dhaif. Itu sedikit betul karena dia dapatnya mungkin pas hadis-hadis dhaif. Tapi yang betul adalah malam nisfu hadisnya ada yang dhaif, ada yang palsu, bahkan ada yang sahih. Ya, ini sahihnya jangan putus. Jadi kalau kita kalau saya sampaikan perkataan Nabi yang pertama, oh itu hadis dhaif sekali yang dikatakan ada lima malam yang menghidupkannya, man ahya, siapa yang menghidupkan malam 5 pasti dijamin masuk surga. Itu hadisnya lemah sekali. Tapi yang kesini dhaif. Yang lebih dekat lagi Imam Tirmidzi, Imam Ahmad mengatakan sahih, Imam Bukhari mengatakan dhaif. Mulai ada, tapi yang ini tidak ada yang mengatakan dhaif. Semuanya ulama ahli hadis mengatakan sahih. Yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Abu Musa al-Asy'ari, cuman Abu Tha'labah, innallaha yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban, itu hadis semuanya sahih. Hatta Syekh Albani mengatakan sahih al-Jami', hadis ini sahih. Berarti sangat banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang malam nisfu. Selain hadis di atas yang kita sebutkan, ada juga beberapa riwayat yang menyatakan Allah tidak akan memberikan ampunan di malam nisfu itu kepada mereka yang pertama melakukan kesyirikan dan orang yang berzina. Hampir sama dengan riwayat yang pertama. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Kanzul Umar, dan yang lainnya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Tabrani, Ibnu Hibban, dan dari Mu'adz bin Jabal. Orang yang durhaka pada kedua orang tua, orang yang masih mengkonsumsi narkoba, mudminul khamri, dalam hadisnya mudminul khamri, riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah. Melakukan bunuh diri, qatilun nafs, walaupun di malam nisfu tidak mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Haythami, dan yang lainnya. Kesimpulannya ternyata malam nisfu itu hadisnya banyak. Seandainya ada hadis dhaif, tapi hadisnya banyak, itu maka para ulama menunjukkan berarti ini ada nih, mesti ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya, nggak mungkin beberapa riwayat menyebutkan dengan beda-beda. Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri, Mu'adz bin Jabal, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Tha'labah. Kok banyak sekali? Kalau semuanya mungkin rawi-rawinya satu orang lupa, wajar. Tapi kalau sudah beberapa riwayat, itu menunjukkan dikatakan adanya kejadian itu, adanya ucapan itu. Kalau ada jamaah bilang, Ustaz, tadi ada kejadian kebakaran di wilayah Pelumpang misalkan, yang ngomong satu, dia suka lupa, saya masih nggak percaya. Jangan-jangan dia tahun kemarin kali dia ngomong, dia bilang tadi malam baru tidur tapi tiba-tiba jamaah ada cerita lagi, pelupa juga yang cerita nih, sama juga ceritanya. Yang satu lagi kadang bohong kadang enggak, tapi ceritanya sama. Terus satu lagi cerita, wah ini benar berarti, walaupun pelupa, bahkan mungkin ada yang sedikit suka bohong, tapi ceritanya sama. Wah ini berarti nah itu namanya lemah kalau digabung menjadi jadi kuat. Namanya hasan li ghairihi, derajatnya nanti hasan li ghairihi. Kecuali kalau hadisnya palsu. Mau sejuta orang, kalau palsu nggak bisa, palsu digabung tetap aja palsu. Kalau dhaif masih bisa naik, namanya dalam ilmu hadis disebut hasan li ghairihi. Apalagi ditambah tadi ada hadis sahih. Jadi alhamdulillah, kesimpulan riwayat yang berbicara tentang malam nisfu itu ada. Jadi hadisnya sahih tentang malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ini dianjurkan untuk kita hidupkan, kata para ulama, dengan beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan, berarti dianjurkan malam nisfu untuk kita hidupkan. Lalu bagaimana cara menghidupkan malam nisfu? Nah,
Ini tentunya pendapat dari yang kita simpulkan tadi. Ada yang mengatakan tidak ada kemuliaannya sama sekali, kan agak sulit diterima karena hadisnya sangat banyak. Ya berarti ada yang mengatakan malam nisfu tidak ada kemuliaan karena menganggap hadisnya lemah. Nah itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada tapi yang lebih kuat adalah memiliki kemuliaan. Nah, kenapa? Karena terbanyak dari para ulama berpegang bahwa hadisnya yaitu memang lemah tapi banyak sekali. Yang kedua ditambah ada hadisnya yang sahih. Oleh karena itu hatta Syekh Albani sendiri mengatakan, ini saya nukil perkataan Syekh Albani, famanaqalahu asy-Syaikh Al-Qasimi, ada seorang ulama namanya Syekh Al-Qasimi, beliau mengatakan di dalam kitabnya Fi Islahil Masajid, an ahli ta'dil wa tajri annahu laisa fi fadlillatil Sya'ban haditsun sahih. Kata Syekh Al-Qasimi, semua hadis yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban enggak ada yang sahih, dhaif tapi banyak, tapi semuanya lemah. Apa kata beliau? Falaisa mimma yanbaghi al-i'timadu alaih. Katanya apa? Tidak layak untuk dijadikan apa? Pegangan kalimat yang mengatakan semua hadis malam nisfu itu lemah. Jadi ada ulama yang mengatakan semua hadis lemah, tapi kata Syekh Albani nggak bisa, itu nggak bisa pegangan kalimat itu nggak boleh jadi dalil. Kenapa? Karena ada hadis yang ternyata apa? Sahih. Dilihat, waliman kana ahadun minhum atlaqa mithla hadzal qaul. Siapapun yang mengatakan bahwa malam nisfu tidak ada kemuliaannya dan hadisnya lemah, fa inna ma utiya min qibali tasarru wa adami wasl jihad. Ini menunjukkan orang yang terburu-buru. Jadi kata Syekh Albani, siapa yang mengatakan, baik Syekh Al-Qasimi atau yang lainnya, siapa yang mengatakan malam nisfu hadisnya semua lemah, ini tidak boleh dipegang karena perkataan ini berasal dari orang yang cepat-cepat berpendapat, atau dia ada usia itu kurang luasnya wawasan di dalam ilmu hadis, sehingga dia bilang kurangnya luasnya wawasan untuk melihat beberapa hadis yang banyak. Al-hadzanu alladzi baina yadaik. Nah ini tentunya merupakan perkataan Syekh. Jadi Syekh Albani sendiri menolak kalau ada yang mengatakan malam nisfu adalah hadis semuanya lemah, semua dianggap lemah. Dia bilang ini orang yang mengatakan hadis nisfu adalah lemah semuanya adalah orang yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa menghukumi hadis dan kurangnya luas di dalam memeriksa hadis-hadis yang ada tentang malam nisfu. Artinya Syekh Albani sangat apa? Tidak setuju kalau ada yang mengatakan malam nisfu itu hadisnya apa? Lemah, sehingga mengatakan tidak ada kemuliaan. Alhamdulillah. Nah, tapi sepakat seluruh ulama menghidupkan malam nisfu bukan wajib. Walaupun dia sangat mulia, walaupun Nabi nyebutin sebanyak apapun, tapi nggak wajib. Jadi seandainya ba'dal isya antar malam kita tidur dengan mimpi kita sendiri sampai subuh nggak dosa, karena tidak apa? Tidak wajib. Tapi bahasa orang dulu sayang. Nah ini yang bahasanya apa? Nah, karena tidak ada yang wajib ya, kecuali ninggalin sholat isya baru dosa. Tapi kalau nggak menghidupkan malam nisfu juga tidak dosa, walaupun hadisnya banyak. Cuman sayang saja, bahasa kita bahasa sayang. Kemudian tentunya Imam Syafi'i kita tidak meragukan lagi Imam Syafi'i. Wa balaghana, telah sampai berita kepada kami, Imam Syafi'i bilang, annahu kana yuqalu inna du'a mustajabun fi khamsi layalin. Saya telah dapat dari guru-guru saya, ada 5 malam yang mustajab, doa-doa orang itu akan cepat dikabulkan. Ini kata Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Fi lailatul jum'ah, malam Jumat itu malam istimewa untuk kita berdoa. Wa lailatul adha, malam Idul Adha, takbiran. Wa lailatul fitr, malam takbiran Idul Fitri. Wa lailatul min awal Rajab, malam Rajab. Terus wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bicara begini, tidak mungkin Imam Syafi'i tidak menghidupkan malam itu. Pasti dia akan menghidupkan malam nisfu. Nah, sekelas Imam Syafi'i, ulama salaf yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah ini sangat menjaga malam nisfu. Alhamdulillah, berarti orang yang menghidupkan, menghitung dengan berbagai macam ibadah di malam nisfu bukan baru sekarang, tapi ini sudah ada apa? Contoh sebelumnya. Itu Imam Syafi'i sendiri kan lahir 150. Dia bilang wa balaghana, telah sampai kepada kami. Berarti sebelum Imam Syafi'i juga ada yang menghidupkan itu.
bukan menurut dia, bukan dibilang menurut saya, enggak. Wa balaghana, telah sampai kepada saya berita. Berarti sebelum Imam Syafi'i sudah ada yang menghidupkan malam nisfu. Ini jadi bukan perkara baru tentang malam nisfu. Adapun cara menghidupkan malam nisfu tidak disebutkan, hanya Nabi bilang malam nisfu malam istimewa, malam ditebar ampunan, malam dikabulkan doa, malam, tapi tata caranya tidak disebutkan. Maka di sini terjadilah khilaf di antara para ulama. Terjadi perbedaan. Cara yang pertama ini sendiri-sendiri, menghidupkan sendiri di rumah masing-masing atau di masjid tapi zikir masing-masing. Ini disampaikan oleh sebagian ulama dari ulama Hijaz. Ulama Hijaz ini Riyadh, Mekah, Madinah, itu termasuk Hijaz. Siapa itu? Al-Imam Atha Ibnu Abi Mulaika, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, dan para pengikut mazhab Malikiyah. Mereka lebih suka menghidupkan apa? Sendiri-sendiri. Pendapat yang kedua adalah secara berjamaah. Nah, ulama ini banyak disampaikan oleh ulama Basrah dan Syam. Nah, Syam ini Mesir, masuk sekarang Syria, ya, wilayah Yaman, termasuk juga Basrah, masuk Kufah, wilayah-wilayah itu. Yaitu diantara mereka adalah pertama Khalid ibn Mi'dan, Makhul, dan Luqman ibn Amir. Ini yang berpendapat lebih bagus berjamaah. Jadi alhamdulillah, mau hidup sendiri-sendiri ada, berzikir sendiri di rumah sendiri ada, mau berjamaah juga sudah ada contohnya. Yang mazhab ini yang nggak tahu nih, di malam nisfu dia nonton TV. Wallah, mazhabnya mazhab siapa itu nggak tahu itu. Ini yang ada mazhabnya itu adalah boleh di rumah, nggak apa-apa, nggak usah di masjid, kita di rumah berzikir dah. Atau tidur sebentar, tengah malam dia tahajud, dia qiyamul lail, dia berdoa, itu luar biasa. Ini merupakan apa? Nah, jadi cara menghidupkannya itu tidak ada hadisnya, hanya Nabi bilang hidupkan malam. Berarti di sini kita lapang saja, luas saja. Saat saya ini kalau zikir berjamaah nggak khusyuk, habis berjamaah begini, mendingan saya sendiri di rumah. Sendiri lebih afdol untuk bapak, karena bapak kalau berjamaah nanti nggak jadi khusyuk, nggak konsen. Lebih baik bapak, menurut bapak lebih afdol bapak ini di rumah zikirnya. Tapi ada juga, Ustaz, saya kalau di rumah tuh zikir nggak lama, Ustaz, setengah jam aja udah lewat saya. Tasbih baru zikir jatuh. Ada yang baca Quran sedikit udah setengah jam. Ngopinya banyakan, ngopi sebelum ngopi lagi. Banyakan gerak sonobar sini. Wah, ini bagus, saya jamaah nih modelnya nih. Saya kalau sendiri nggak bisa kuat. Saya kalau berjamaah saya tenang. Tenang dalam artian apa? Banyak bersuara, jadi bikin motivasi saya untuk berzikir. Bahkan kalau saya capek, saya duduk aja denger di sini tasbih, tahmid, saya juga dapat. Jadi apa? Bisa berjamaah lebih tenang. Silakan berjamaah. Jadi alhamdulillah, mau sendiri atau berjamaah, intinya Nabi bilang malam nisfu jangan digunakan untuk tidur saja, hidupkan, karena malam itu istimewa. Nah, jangan sampai berpendapat yang ketiga, nonton TV nggak ada dalilnya tuh berjamaah, nggak ada dalilnya di menghidupkan malam, tapi Anda nonton. Ini lebih apa? Lebih nggak ada dalilnya lagi nih. Megang remote di malam nisfu ini. Nah, ini malam nisfu kalau bisa ya usahakan qiyamul lail, jangan sampai terlewat. Karena ini merupakan apa? Kenapa kok nggak sepakat satu gitu berjamaah itu sendiri? Nggak, karena hadisnya tidak menyebutkan. Karena ketika tidak menyebutkan pasti akan terjadi perselisihan di antara para ulama. Tapi semuanya ulama Syam atau ulama Hijaz atau ulama Basrah sepertinya menganjurkan untuk kita qiyamul lail. Hanya caranya saja berbeda-beda. Nah, tentunya banyak sekali caranya. Jadi cara berkumpul tidak disebutkan. Terus yang dibaca apa saat di dalam waktu menghidupkan juga tidak disebutkan. Hanya Nabi bilang banyakin minta istighfar, ditebar ampunan. Banyakan minta apa yang kau rizki, kan disebutkan tadi. Hal min mustarzikin fa'arzuqau. Ada minta rizki enggak? Akan aku kasih. Minta mubtali yang sedang kena musibah, kena masalah di rumah tangga, masalah di kerjaan, masalah di dirinya yang sedang sakit dan sebagainya, minta. Jadi tidak disebutkan apa yang harus kita minta, tetapi disebutkan keistimewaan. Maka saat itu ulama berselisih pendapat. Apa nih ngidupinya? Ada ulama, guru-guru kita dulu banyak standarnya Yasin katanya. Standar itu, standar Yasin 3 kali. Kenapa mesti Yasin? Nggak ada dalilnya baca Yasin. Dalam artian harus tidak ada.
Tapi ya tentunya tidak dilarang dong baca Yasin. Masa baca Yasin dilarang? Kecuali malam minggu baca primbon, itu nggak ada dalil itu. Baca apa lagi? Tapi kalau baca Yasin boleh-boleh saja. Tapi yang nggak boleh harus baca Yasin. Kalau tidak baca Yasin tidak menghidupkan malam nisfu. Salah ini. Karena Nabi tidak pernah menyebutkan. Dan ini tentunya menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa dari Rasulullah. Faqum mulailah, hidupkan malamnya. Akhirnya yang sedang haid nifas, alhamdulillah bisa menghidupkan, baca zikir. Kalau disebutkan Iqra'u Yasin, baca Yasin, susah Pak. Kasihan si ibu-ibu yang sedang haid dan nifas, nggak bisa deh. Atau sholatlah dengan sholat tertentu, susah Pak. Kalau sedang haid nifas nggak bisa sholat, atau yang lagi sakit nggak bisa sholat. Hanya Nabi bilang hidupkan malamnya. Malam itu malam istimewa, berdoa minta hajat, gobul itu hari, itu malam adalah malam istimewa. Hidupkan. Akhirnya kita bisa zikir, bisa tasbih, yang mungkin bisa mau sholat tahajud, mau sholat qiyamul lail nanti, mau sholat taubat. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi tata cara dan apa yang harus dibaca tidak disebutkan. Jadi kita lihat bervariasi, nggak mesti Yasin. Makanya kalau ada yang protes kenapa Yasin, ya itu buatan ulama aja. Terus kalau nggak boleh, nggak bisa dikatakan nggak boleh. Kenapa? Karena Yasin. Yang nggak boleh itu yang mengatakan harus baca, itu harus dalil Pak. Antum mengeluarkan harus baca Yasin, dalil dari mana? Kata-kata harus. Kalau kenapa baca Yasin? Ya demen Yasin aja. Kalau membaca Al-Baqarah juga nggak apa-apa. Atau misalkan insya Allah masjid kita akan mengadakan malam nisfu dan kita akan baca surat Al-Baqarah 3 kali. Itu jamaahnya lemes Pak. Lemes ya, Al-Baqarah ya. Yang datang tuh agak sedikit ada Pak nggak datang, lagi mulus nih, ayo. Alasannya tuh macam-macam deh tuh. Al-Baqarah Pak 286, mana belum begitu apal lagi kita kan. Nah ini agak jadi nggak harus itu. Yasin dipilih, kalau saya lihat Yasin dipilih oleh orang-orang tua kita itu yang pertama dia nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang juga. Itu surat Yasin itu. Kalau dibaca 3 kali, maghrib isya itu selesai. Asal bacanya jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga. Terlalu cepat nanti masih lama. Maghrib isya standar itu selesai. Karena standarnya menghidupkan malam itu antara ihya bainal isya'ain. Maghrib isya itu standar jangan maaf ya, maghrib isya TV matiin semuanya. Acara pertemuan udah tunggu dulu ya, maghrib bisa beresin dulu. Itu standarnya menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu ihya bainal isya'ain, menghidupkan antara maghrib dan isya. Itu paling standar. Setelah itu Bapak mau nambah lebih lagi, lebih bagus lagi. Tidur nanti tahajud lagi, luar biasa. Paling nggak malam maghrib isya itu jangan lewat. Maka dibuatlah itu. Nanti kalau baca Al-Baqarah kelebihan. Nanti kalau dibaca Idza jaa atau kulhu kependekan, nanti kosong lagi waktunya. Dibikin Yasin. Jadi Yasin itu sekali lagi bukan harus. Kalau kata bilang, wah Anda nggak sempurna, Anda belum menghidupkan malam nisfu karena tidak baca Yasin. Ini orang salah ini. Karena Nabi tidak pernah menyebutkan kata-kata Yasin. Atau baca istighfar 1000. Nggak apa-apa, bebas. Jangan ditanya lagi, mana dalilnya malam nisfu baca istighfar 1000. Ya susah kalau yang penting kan menghidupkan. Jadi jangan ditanya mana dalilnya menghidupkan malam baca ini. Sebenarnya Nabi bilang hidupkan. Mau baca istighfar 1.000.000 boleh. Mau baca dzikir tasbih tahmid sekian boleh. Jadi yang mestinya kita lontarkan pertanyaan, kenapa Anda baca Yasin? Justru kita tanya, kenapa Anda melarang saya baca Yasin di malam nisfu? Karena nggak ada dalil baca Yasin. Baik, bukan berarti saya mengatakan Yasin ini wajib. Kalau saya bilang harus baca Yasin, perlu dalil. Tapi kalau sekedar saya baca Al-Waqiah, nanya lagi, kenapa Anda baca Waqiah? Mana dalilnya? Loh, yang penting menghidupkan malam nisfu. Mau Waqiah boleh, yang nggak boleh saya harus. Kalimat harus itu harus harus ada dalil. Tapi kalau kenapa Anda baca sholawat di malam nisfu? Ya ini malam nisfu, mesti kita tanya, mana dalil yang melarang malam nisfu saya baca sholawat? Kan Nabi suruh hidupkan. Menghidupkan itu dengan apa yang kita bisa. Nah, yang menjadi masalah sholat tertentu dengan sholat nisfu. Usolli sholatan nisfi Sya'ban.
saya niat sholat, mendirikan sholat nisfu Sya'ban. Ini kata para ulama, hadisnya bukannya dhaif. Kalau dhaif ya masih ada yang membolehkan, tapi yang jadi masalah hadisnya tidak ada, maudhu kalau dibikin. Nah, jadi ini jangan juga kita kadang-kadang berlebihan menghidupkan malam nisfu akhirnya dengan macam-macam. Nah itu tadi harus sholat malam nisfu. Nah ini kata ini harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil tidak boleh. Jadi saya bukannya mengatakan sesat orang yang sholat malam nisfu, tapi saya sendiri perlu ditanyakan lagi dalilnya dari mana itu malam nisfu. Harus ada apa? Harus, karena ada saudara-saudara kita yang masih apa? Mendirikan sholat khusus malam nisfu. Nah ini tentunya perlu dalil. Kenapa? Karena sholat itu harus pakai dalil itu. Karena dia menganggap tanpa sholat kayaknya malam nisfu kurang apa? Tapi kalau ada malam nisfu sholat taubat boleh, sholat hajat jelas hadisnya, sholat qiyamul lail tahajud boleh, itu tidak ada. Tapi kalau mengkhususkan khusus sholat malam nisfu itu yang perlu ditanyakan. Bahkan kata para ulama ini, maaf, ini kata-kata kalimat ini semua saya belum tambah dari penjelasan lain. Saya menukil dari kitab Lataiful Ma'arif. Dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Hambali, mazhab Hambali yang menulis ini, Imam Ibnu Jama'ah, di halaman 263 bisa dilihat. Dan saya juga ada kitabnya teks bahasa Arabnya karena sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang ada yang menerjemahkan memberikan catatan kaki, kadang-kadang lebih banyak dari yang menulis. Artinya karangan orang tapi dia catatannya lebih banyak. Nah kita khawatir akhir seperti karangan dia. Tapi kalau saya punya kitab teksnya masih berbahasa Arab, masih asli berbahasa Arab, dan ini saya nukil dari kitab tersebut. Dan Imam Ibnu Jama'ah Al-Hambali ini madhabnya Hambali, bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi, tapi madhabnya Hambali. Beliau juga mengatakan untuk sholatnya dia bilang maudhu, untuk sholatnya dia bilang hadisnya palsu. Bahkan beliau mengatakan tentang sholat malam nisfu itu pertama kali diadakan oleh Abu Hamrah dari Baitul Maqdis tahun 448 Hijriah. Makanya di dalam madhab Syafi'i, fikih Syafi'i nggak ada sholat malam nisfu. Di fikih Hambali karena Syafi'i meninggal 204, ini adanya 448. Jadi setelah Imam 4 nggak ada, baru dia ada. Makanya tidak ada pembahasan malam nisfu sholatnya di empat mazhab, tidak ada. Ini Abu Hamrah ini siapa? Abu Hamrah ini orang yang semangat di dalam menghidupkan malam nisfu. Dilihat hadisnya banyak, wah ini malam istimewa sekali. Akhirnya dia membuat apa? Melakukan sholat malam nisfu, khusus malam nisfu. Akhirnya orang pada ngelihat, akhirnya pada ikut dan terjadilah pelaksanaan pada sholat malam nisfu. Dan itu bertahun diawali 448 Hijriah. 448 Hijriah. Dan kalau kita lihat yang membahas ulama tentang malam nisfu pasti umurnya atau hidupnya di bawah 448. Jadi kalau ada kitab misalkan di dalam kitab Imam Ghazali di tahun dia meninggal itu 505, dia di situ ada membahas tentang malam nisfu, salat malam nisfu. Kata Imam Ghazali, kila, ada pendapat, ada yang mengatakan kila itu kalau dalam ilmu hadis sighah tamrid. Sighah tamrid itu artinya konon, katanya, itu berarti apa? Lemah, berarti dia tidak pasti. Imam Ghazali nggak bilang ada sholat, enggak, katanya, konon ada sholatnya 4 rakaat, 1 rakaatnya membaca ayat kursi 17 kali dan seterusnya. Jadi dia sendiri, beliau tidak mengatakan ini sahih, katanya, artinya beliau sendiri mengatakan itu sedikit apa, riwayatnya tidak jelas. Jadi bukan Imam Ghazali tidak tahu, dia tahu, makanya disebut dengan kila. Makanya Imam Ghazali kok ada pembahasan tentang sholat nisfu, ya karena beliau hidup 505, memang ini adanya 448, jadi ketemu memang ada, tapi di atas itu tidak ada. Oleh karena itu bisa kita katakan ya untuk jamaah kita lebih baik tidak usah sholat khusus apa, nggak usah, karena memang hadisnya masih jauh dari dhaif ya. Kalau dhaif saja masih kita lapang, tapi kalau sudah palsu, sudah ini agak berat untuk kita laksanakan. Nah ini baru perlu dalil ini, karena harus kata-kata harus sholat nisfu. Tapi kalau
sama selain sholat nisfu harus membaca ini, harus baca surat ini, harus kata-kata harus itu harus perlu dalil. Nah, tapi kalau silakan hidupkan malam nisfu, ada yang di sini demennya itu Ar-Rahman, ya udah baca Ar-Rahman, demen dia. Ada orang yang suka tuh, hatta sahabat begitu, ada yang suka dengan surat-surat tertentu. Tapi di sini ada yang baca ini, terus doanya silakan. Yang dibuat doa tertentu itu buatan ulama, semua buatan ulama. Tidak ada dari Nabi doa khusus dan dzikir khusus, surat khusus. Semuanya adalah buatan ulama. Oh kalau begitu saya nggak mau ikutin ulama, saya mau ikutin Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang jadi masalah ini, Pak. Saya tidak mau ikutin ulama, saya mau ikutin Quran hadis. Kita kalau beragama nggak ngikutin ulama, ngikutin Quran hadis dari mana? Karena kita paham Quran hadis itu pasti dari ulama. Ketika mobil saya rusak, saya masuk ke bengkel dan saya tanya sama jamaah yang ahli per bengkelan mesin. Saya nggak bakal nanya sama dokter, Pak. Oh, mobil sakit bawa ke dokter ini di susah nggak ketemu, Pak. Kalau saya kurang sehat, pasti kita akan nanya sama dokter. Bahkan dokter ngasih beberapa resep yang kadang-kadang kita nggak suka, suruh minum 1 hari 3 liter, 2 liter, waduh, air putih, beser terus kita urusannya nih. Tapi demi ngikutin nasihat kita terus minum. Padahal kalau kita tanya jujur nggak ada dalil juga dia nih. Tapi karena dia dokter ahlinya kita terima. Kalau saya mau membangun bangunan, saya akan tanya sama Pak Insinyur. Pak, bangun ini gimana, Pak? Oh, saat ini diameternya karena tinggi berarti baloknya harus sekian, besinya sekian. Sudahlah Pak, nggak usah tebel-tebel, besinya kecil-kecil aja. Pak, diameternya tinggi ini, besar ini, harus gede ininya. Maka kita iyakan saja. Kenapa? Karena dia ahlinya. Nggak usah nanya dalil. Nanya dalil ini bingung dia. Ahlinya, Pak. Kenapa giliran urusan rumah kita serahkan kepada Pak Insinyur, bengkel kita larikan ke bengkel, sakit ke dokter, tapi giliran agama kenapa nggak mau ulama? Saya langsung ke sumbernya Quran hadis. Jadi antum tidak lewatin begitu aja. Kenapa giliran sakit beli aja buku kedokteran? Saya bohong. Saya kepada Ibnu siapa? Ibnu yang pertama ini, Ibnu Sina. Sumbernya saya ke dokter. Saya nggak mau baca kitabnya aja. Nggak bisa, Pak. Antum berantakan. Baca. Saya pengen baca buku panduan cara membangun saja langsung kepada pakar. Saya nggak pakai insinyur. Nggak bisa, Pak. Itu perlu apa? Perlu ilmu itu memahami. Buku panduan-panduan itu kan buku panduan pokok. Anda baca hadis ada kaedahnya. Nggak bisa antum baru bisa baca bahasa Arab langsung megang Quran hadis lihat, nggak bisa. Kalau Quran itu ada tafsirnya, Pak. Tafsir Quran itu mungkin kalau kita kumpulkan semasjid ini, Pak. Tafsirnya, hadis itu ada sarahnya, Pak. Penjelasan. Bukhari, Sahih Bukhari itu ada sarahnya namanya Fathul Bari. 14 jilid. Ada Sahih Muslim, ada sarahnya. Semua ada sarahnya. Sarahnya pakai bahasa Arab itu. Kitab-kitab itu sarah itu penjelasan pakai bahasa Arab. Artinya orang Arab sendiri perlu apa? Penjelasan. Nah, antum tiba-tiba pengen apa? Baca Quran terjemah, hadis terjemah baca. Oh ini nggak bisa. Itu kalau bahasa kita itu adalah bahan pokok, bahan dasar. Saya disuruh bangun bangunan, dikasih bahan dasarnya, semen ada, pasir ada, bata ada, besi ada, suruh bikin. Bingung saya, Pak. Nyampur antara semen dan pasir itu ada ukuran plus airnya, Pak. Harus pas, Pak. Kalau nggak pas retak semua itu apa? Padahal bahan dasar sama, tapi pengelolaannya harus apa? Begitu juga racikan obat-obat itu, bahannya sama. Tapi jangan coba-coba antum bahan campur aja nih, kayak obat ini main campur-campur aja. Minum antum bukan sakit antum. Ngiling habis obatnya. Karena racikannya pun pas. Yang meracik itu orang ahli. Al-Qur'an hadis itu dasar, bahan dasar. Jadi harus diracik. Bak ini ketemu ayat ini ketemu di mana? Ini hadis di mana? Hukum ini sudah masih berlaku atau tidak berlaku? Bagaimana ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasi mansu. Itu nggak sembarangan dan itu nggak sekelas kita. Makanya di sini kita menghidupkan iya, tapi kata ulama begini, ikutin ulama aja aman. Tapi saya nggak mau ikutin ulama terus saya menghidupkan sendiri, bagus, silakan. Tapi jangan menyalahkan apa yang dikatakan ulama. Ini kan masalahnya begitu.
saya tidak ikut itu kan buatan ulama, nggak benar. Wah, sekelas kita tidak boleh seperti itu. Maka yang mau memakai cara-cara yang disiapkan ulama silakan, yang tidak mau silakan. Saya punya ide sendiri, saya nggak mau ikutin ulama. Saya baca hadisnya disuruh menghidupkan, sudah, saya cukup hadisnya, maka saya berzikir sendiri, silakan. Tapi nanti tetap sarankan ulama apa? Zikirnya yang mengandung istighfar ya, karena ayat hadis-hadisnya tentang istighfar. Zikirnya minta rizki ya, karena di situ ada alamin mustarzikin farzuqahu. Kalau minta terutama untuk kesehatan ya, minta malam ini, karena di situ ada ala mubtaliyin, ada pertanyaan tentang bala, maka minta. Jadi ulama itu mengambil dari situ air, menyimpulkan, membuatlah kitab, karangan-karangan dan doa-doa. Jadi doa itu sekali lagi dari para ulama. Yang tidak baca pun nggak ada masalah, yang penting menghidupkan malam nisfu. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam nisfu ini atau pembahasan malam nisfu. Semoga pembahasan yang sangat-sangat singkat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kedudukan malam nisfu, sehingga kita bisa bersikap sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan oleh para ulama salafus saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.